Perang Bubat adalah sebuah peristiwa sejarah kelam yang sempat terjadi pada masa lalu, yaitu terjadinya perselisihan dan pertempuran yang hebat antara prajurit kerajaan Majapahit dengan raja dan rombongan pengantar pengantin dari kerajaan Sunda. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 di sebuah lokasi pesanggrahan atau lapangan Bubat yang ada di dekat pusat kerajaan Majapahit. Perang Bubat ini terjadi dengan secara tiba-tiba atau tidak pernah direncanakan sebelumnya, di mana pihak kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin oleh seorang raja terkenalnya yang bernama Hayam Wuruk dengan secara khusus sempat mengundang Prabu Maharaja Linggabuana dari kerajaan Sunda karena niat baiknya yang ingin memperistri putri dari kerajaan asal Jawa Barat tersebut. Sehingga karena merasa sangat tersanjungnya, sang raja dari negeri Sunda itu pun akhirnya sempat datang dengan membawa sang putri si calon pengantinnya itu. Dan sebagai rasa hormat dari Raja Hayam Wuruk tersebut, maka sebelum acara pernikahan itu dilangsungkan, rombongan raja dari negeri Sunda itu pun sempat diberikan tempat penjamuan dan peristirahatannya yang khusus, yakni di sebuah pesanggrahan yang ada di alun-alun kawasan Bubat. Namun pada saat Prabu Maharaja Linggabuana dan rombongannya itu beristirahat dan Raja Hayam Wuruk mempersiapkan acara sakral pernikahannya itu, Mahapati Gajah Mada selaku Perdana Menteri dan Panglima Perang dari kerajaan Majapahit tersebut tiba-tiba saja malah sempat melakukan hal yang konon di luar dari sepengetahuan rajanya, yaitu ia sempat memanfaatkan situasi dan kesempatan yang baik itu untuk melampiaskan ambisi pribadinya, di mana dengan datangnya rombongan raja dan para pengantar pengantin dari kerajaan Sunda itu oleh Mahapati Gajah Mada malah sempat didepak dan dimaknai sebagai simbol takluk atau penyerahan diri dari pihak kerajaan Sunda tersebut atas Majapahit. Itu karena sebagaimana kisah-kisah sejarahnya yang marak dikenal bahwa Mahapati Gajah Mada semenjak dirinya itu diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Majapahit tersebut, dirinya itu sempat melontarkan ucapan atau sumpah yang sangat fenomenal atau terkenalnya, yaitu Sumpah Amukti Palapa, di mana ia akan berpuasa atau tidak akan pernah memakan palapa sehingga seluruh negeri atau kerajaan yang ada di Nusantara itu bisa bersatu dan tunduk atas kerajaan Majapahit. Namun karena ternyata hingga dirinya kembali diangkat sebagai patih oleh Raja Hayam Wuruk selaku Raja Kerajaan Majapahit yang keempat, hanyalah kerajaan Sunda saja yang belum bisa ditaklukkannya. Sehingga tatkala adanya momen Raja Kerajaan Sunda itu datang untuk menikahkan putrinya, maka dengan yang seolah sangat memaksa, Gajah Mada itu sempat mengklaim bahwa
datangnya rombongan dari pihak Sunda itu adalah sebagai bukti dari penyerahan diri atau rasa tunduknya itu. Namun karena merasa dijebak dan sangat tidak mau menerima, maka Prabu Maharaja Linggabwana dengan sangat lantangnya pada waktu itu pun sempat menolaknya. Sehingga sebuah peristiwa peperangan atau pertempuran hebat pun akhirnya sempat pula terjadi, di mana dengan segenap kemampuan dan kesiapan pasukan yang dibawanya, Prabu Maharaja Linggabwana itu sempat meladeni serangan yang dilancarkan oleh pihak Gajah Mada dan prajurit perang terlatih kerajaan Majapahit tersebut. Namun karena adanya ketimpangan baik dari kesiapan ataupun jumlah pasukan yang dibawanya itu, rombongan dari kerajaan Sunda itu pun akhirnya bisa terkalahkan. Bahkan sang Maharaja Prabu Linggabwana dan segenap rombongan itu dikabarkan sempat mati terbunuh. Termasuk putri mahkota sang calon pengantin dari kerajaan Sunda yang namanya dikenal dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi atau Putri Mayangsari itu. Pada akhirnya pun ia sempat memilih jalan bela pati atau mati bunuh diri lantaran merasa sakit hati atas terjadinya peristiwa yang sangat tidak terduga itu. Demi mengetahui hal itu, tentu saja Raja Hayam Wuruk pun sempat merasakan marah dan kesalnya yang tiada terhingga. Sehingga dengan menggunakan hak prerogatif kekuasaannya, ia pun pada akhirnya sempat memberhentikan dan memberikan hukuman kepada Mahapatihnya itu, yaitu dengan cara dikeluarkan dari istana. Sementara sebagai dampak dari peristiwa kelam yang sungguh sangat menyakitkan bagi pihak kerajaan Sunda itu, atas putusan dari Prabu Niskala Wastukancana, Raja Negeri Sunda putra Prabu Maharaja Linggabwana yang kemudian diangkat menjadi raja melanjutkan tahta ayahandanya itu, akhirnya sempat mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat tegas, yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak kerajaan Majapahit itu dan mengeluarkan sebuah aturan yang dikenal dengan larangan estri ti luaran atau tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat dan keturunan Sunda, yaitu khususnya dengan pihak kerabat dan keturunan dari trah kerajaan Majapahit tersebut. Hingga dengan adanya putusan atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Sunda pasca terjadinya perang Bubat pada tahun 1357 tersebut, maka dengan secara turun-temurun dan bahkan konon masih pula di antaranya yang terus berlanjut atau dipercaya hingga sekarang, cerita keyakinan adanya larangan menikah antara dua keturunan dari dua asal kerajaan tersebut masih pula berlaku atau diyakini hingga sekarang. Cerita-cerita sejarah tentang sempat terjadinya perang Bubat ini antara lain termuat dalam kitab Kidung Sundayana, Serat Pararaton, Carita Parahyangan, Babad Dalem, dan Hikayat Sang Bima. Karena adanya peristiwa awal sejarah yang sempat terus membekas di antara dua etnis asal keturunan kerajaan Majapahit
atau yang kini lazimnya disebut sebagai suku Jawa dan kerajaan asal suku Sunda itu. Maka setelah zaman berlalu dan kini oleh para pewaris atau penerus dari kedua etnis yang notabene sebenarnya masih bermukim pada satu kawasan pulau yang sama tersebut, maka upaya-upaya rekonsiliasi atau pemulihan hubungan dan penghapusan rasa dendam dan marah sebagai tanda permusuhan dari kedua belah pihaknya itu sempat pula terus dilakukan. Yaitu diantaranya adalah yang sempat dilakukan oleh para pemangku dan pewaris kekuasaan dari kedua asal daerahnya itu. Seperti pada awal bulan Maret 2018, Gubernur Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat sempat menggelar sebuah acara khusus yang bertajuk Rekonsiliasi Budaya, yaitu yang dimaksudkan untuk merekonsiliasi hubungan dan kerukunan antara suku Jawa dan Sunda melalui pendekatan dan sarana budaya, di mana yang salah satu hasilnya adalah mereka sempat sepakat akan mengakhiri masalah yang terdampak dari adanya peristiwa perselisihan dari Perang Bubat tersebut. Dan sebagai bukti atau salah satu langkah awalnya adalah dengan cara mengganti dan atau memakaikan nama-nama jalan arteri pada kedua wilayah yang menjadi simbol asal kedua kerajaan yang dahulunya sempat berselisih tersebut. Seperti pemakaian nama-nama Jalan Siliwangi, Pajajaran, dan Sunda di pusat kota Surabaya ataupun Yogyakarta, dan pemakaian nama jalan Majapahit dan Hayamuruk di kawasan kota Bandung. Bahkan dalam caption Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada bulan Desember 2021 sempat menuliskan bahwa larangan menikah antara gadis Sunda dan lelaki Jawa itu hanyalah merupakan sebuah mitos. Lantas bagaimana pula halnya dengan Sang Mahapati Gajah Mada itu sendiri? Apakah pasca terjadinya Perang Bubat dan setelah dirinya tergeser dari istana serta merasakan gagal atas sumpahnya itu, sudahkah ia menyampaikan rasa penyesalan dan permintaan maafnya? Wallahu a'lam, karena memang hingga saat ini tidak ada satupun data ataupun cerita yang sempat mengisahkannya. Namun sebuah peristiwa unik yang sempat terangkat dari dunia yang supramistik belakangan malah sempat pula terjadi dan mengarah untuk coba menjawabnya, yaitu sebuah peristiwa yang sempat terjadi dan teralami oleh seorang praktisi supramistik dan kolektor benda-benda pusaka yang ada di Bandung, di mana pada beberapa waktu yang lalu itu ke rumah praktisi tersebut tiba-tiba saja sempat datang seseorang yang mengaku asalnya dari suku Jawa, namun telah cukup lama tinggal atau menetap di Bandung, yakni yang memperkenalkan dirinya dengan nama Dimas. Ia datang dengan maksud untuk memberikan dan atau menitipkan sejumlah benda-benda pusaka yang menjadi miliknya karena alasan sudah tidak mampu lagi untuk merawatnya. Dan konon sebagaimana pengakuannya, ia dengan sengaja datang ke sana karena sebelumnya sempat mendapati semacam petunjuk gaib. Tidak tanggung-tanggung, bahkan konon ada sebanyak 1 dus besar
benda-benda pusaka berbau klinik yang sempat ia berikan pada waktu itu. Namun anehnya, setelah dilakukan semacam proses mediasi oleh si ahli dan praktisi supramistik yang hendak dititipi benda-benda pusaka tersebut, ternyata tidaklah semua benda yang dibawanya itu bisa disimpan atau diterima di sana, melainkan hanyalah beberapa jenis saja. Dan dari beberapa benda yang terpilih itu, ternyata akhirnya ada satu benda yang memiliki bentuk, cerita, ataupun nilai mistiknya yang unik, yakni sebuah benda yang ukurannya kecil namun memiliki wujud yang unik, yaitu menyerupai sebuah cambuk namun dengan ornamen ukiran-ukiran patung-patung kecil yang berbentuk wajah-wajah manusia. Di mana konon dari benda kecil inilah sebuah kisah mistik ataupun cerita sejarah klinik yang unik perihal Mahapati Gajah Mada itu kembali terkuak. Karena sebagaimana cerita pengakuan yang sempat dituturkan oleh sang ahli dan praktisi supramistik tersebut, bahwa benda titipan yang sempat diterimanya itu tatkala ditelisik ternyata memiliki khodam yang mengaku sebagai wong wetan, yaitu di mana konon benda tersebut awalnya adalah milik dari sang Mahapati terkenal asal kerajaan Majapahit tersebut, dan ia mau disimpan atau bergabung dengan benda-benda pusaka milik sang kolektor asal Bandung tersebut tiada lain karena konon dia itu hendak meminta maaf. Iya, sebagaimana penjelasan lebih lanjut dari sang kolektor yang kini merawat benda pusaka milik Gajah Mada tersebut, bahwa dalam sebuah kesempatan saat ia mencoba berinteraksi secara gaib dengan benda yang kemudian sempat dijulukinya sebagai pecut atau cambuk Gajah Mada itu, sang khodam dari benda pusaka tersebut sempat berujar bahwa orang Sunda itu benci pada saya, orang Sunda itu benci pada saya, oleh karenanya kini saya ingin meminta maaf.